Nama saya Rani Nirayufa dari jurusan Psikologi, mata kuliah Psikologi Kognitif, akan memberikan psikoedukasi tentang pengenalan objek. Baiklah, di sini kita akan membahas pengenalan objek. Apa sih pengenalan objek itu? Pengenalan objek adalah proses kognitif yang melibatkan interaksi antara sensasi, persepsi, memori, dan proses kognitif juga merupakan kemampuan mengenali dan mengolah pola-pola pada objek-objek visual. Selanjutnya, teori-teori perseptual. Teori-teori perseptual terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada persepsi konstruktif, dan yang kedua itu ada persepsi langsung. Persepsi konstruktif menggunakan efek kombinasi dari informasi yang diterima sistem sensori dan pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman persepsi ini berhubungan dengan teori bottom up. Yang kedua itu ada persepsi langsung. Persepsi langsung merupakan persepsi yang terbentuk dari informasi yang didapat secara langsung. Teori ini berhubungan dengan teori top-down. Teori Gestalt adalah teori yang mengorganisasikan seluruh stimulus dalam menghasilkan sebuah kesan yang melampaui gabungan seluruh sensasi. Prinsip utama teori Gestalt ada 3. Yang pertama itu ada prinsip keterdekatan atau proximity. Yang kedua itu ada prinsip kesamaan atau similarity. Dan yang ketiga itu ada pengorganisasian spontan atau spontaneous organization. Selanjutnya kita akan membahas perspektif kanonik. Apa sih perspektif kanonik itu? Perspektif kanonik adalah sudut pandang terbaik untuk menggambarkan suatu objek atau citra yang pertama kali muncul di pikiran saat kita mengingat sesuatu. Perspektif kanonik menggabungkan psikologi Gestalt dan formasi prototype. Selanjutnya kita masuk pembahasan pemrosesan bottom up versus pemrosesan top down. Pemrosesan bottom up adalah pengetahuan objek yang diawali dengan pengenalan terhadap pola, kemudian diikuti kesimpulan terhadap bentuk keseluruhan. Contohnya seperti ini. Kita mengetahui di sana itu ada toko kue, tapi persepsi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika ada seorang teman kita yang datang memberikan informasi tentang pengalamannya toko kue tersebut, kita menjadi ingin pergi ke toko kue tersebut. Nah, persepsi pada diri kita ini berkombinasi dengan informasi yang kita dapat. Contoh berikutnya, kita mengenali teman yang datang dari kejauhan. Bagaimana kita bisa mengenalinya? Kita mengenali teman itu melalui ciri-ciri fisik dan pengetahuan terkait apa yang kita sudah kenal dari teman tersebut. Selanjutnya, pemrosesan top-down. Pemrosesan top-down adalah pengenalan objek yang diawali dengan dibentuknya hipotesis oleh pengamat yang menyebabkan pengenalan terhadap keseluruhan pola dan diikuti pengenalan komponen-komponen pola. Contohnya, kita dapat mengenali teman kita meskipun dari kejauhan dengan cara mengidentifikasi ciri-cirinya langsung di tempat, seperti kita mengetahui dia dari suaranya, bentuk tubuhnya, atau bahkan dari gerak jalannya. Selanjutnya kita akan membahas teori Geon. Teori ini mengajukan gagasan bahwa seluruh bentuk-bentuk kompleks terdiri dari geon-geon. Geon-geon ini memiliki 24 bentuk berbeda, dan ketika digabungkan, unit-unit akan untuk kesatuan yang rumit. Contoh dari teori geon seperti gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat video singkat dari fenomena pada bayi dan menyangkut pautkannya dengan teori psikologi kognitif. Terdapat fenomena di mana pada anak yang menderita miopia atau hiperopia yang tidak bisa melihat atau rabun pada bayi diberikan alat bantu kacamata dan dia melihat objek pertama kali yaitu kedua orang tuanya. Ketika itu, dia sangat bahagia dan memberikan pengenalan visual pertama kalinya. Menurut Alison Gopnik, seorang ahli perkembangan anak dari University of California, Amerika Serikat, pengenalan visual mungkin membutuhkan waktu lebih lama, mulai dari beberapa minggu hingga 2 bulan. Alison menjelaskan bahwa saat lahir penglihatan bayi masih buram. Ia hanya bisa berfokus melihat objek yang berjarak 25-30 cm dari wajahnya saja. Tapi, ketika memasuki usia 2 bulan,
kemampuan melihatnya akan semakin berkembang. Di usia 2 bulan, bayi memiliki ketertarikan pada warna primer atau merah, kuning, biru, sinar terang, dan berupa titik besar serta garis. Objek yang pertama kali bisa dikenalinya adalah wajah ibu dan atau pengasuh terdekatnya. Setelah usianya mencapai 3 bulan, bayi sudah mulai mengenali objek-objek lainnya, sehingga bisa memberikan senyuman saat melihat wajah orang lain. Ada beberapa pendekatan teori yang menjelaskan tentang pengenalan pola visual. Beberapa teori tersebut adalah teori Gestalt. Aliran Gestalt memandang bahwa dasar pengenalan pola adalah persepsi terhadap pola baru dari stimulus. Jadi, ketika bayi yang baru saja melihat ibunya itu adalah pola objek baru yang dia dapat bagian dari keseluruhan konfigurasi yang memiliki arti, karena mereka dilihat secara keseluruhan sebagai suatu bentuk dan bukan sebagai bagian dari keseluruhan bentuk tersebut. Teori selanjutnya yaitu ada perspektif kanonik. Sudut pandang yang terbaik terjadi pada bayi dari pengalaman objeknya untuk mempresentasikan atau menggambarkan suatu objek atau suatu image yang muncul pertama kali di pikirannya. Ketika mengingat suatu bentuk, prinsip kanonik mengajarkan kepada kita sesuatu mengenai persepsi suatu Juga bentuk. terjadinya bottom up dengan top down pada bayi. Secara bersamaan, ketika bayi itu mengenali suatu objek, yaitu ibunya, seperti yang dinyatakan oleh Palmer, bahwa bagaimana seseorang dapat mengenali sebuah wajah sebelum ia pertama mengenali hidung, wajah, mata, ataupun bagian wajah lainnya. Namun, bagaimana juga seseorang dapat mengenali mata, hidung, bibir apabila ia belum mengenali bahwa bagian-bagian tersebut adalah bagian-bagian dari wajah. Kesulitan-kesulitan yang demikian yang disebut dengan parsing paradox oleh Palmer. Apa itu parsing paradox? Parsing paradox adalah kesulitan-kesulitan yang kita jumpai jika hanya melihat suatu objek dari bagian-bagiannya saja. Jadi, dalam mengenali suatu pola membutuhkan proses bottom up dan top down secara bersamaan. Nah, kesimpulan dari video yang telah kita lihat tadi, di situ terlihat jelas bahwa seorang anak bayi sangat bahagia pertama kalinya mengenal objek atau yang dia lihat itu adalah kedua orang tuanya dengan selama berbulan-bulan sejak dia lahir dia belum bisa melihat orang tua tersebut. Terima kasih telah